Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mertasya Aprilia dari jurusan Matematika angkatan tahun 2024. Di sini saya dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai soal nomor 2 di mana di sini yaitu soalnya itu ada mengenai membuat website yang berisi pesan dan kesan, di mana untuk itu ada kayak foto si aslabnya itu dan juga ada terlampir yaitu pesan dan juga kesan. Nah, seperti itu. Mari kita mulai saja langsung masuk ke si bagian visual code-nya. Di sini saya memakai visual code dan bisa juga memakai Notepad++. Tapi saya di sini memakai visual code. Nah, mari saja kita share. Nah, ini setelah itu langsung kita masuk di bagian visual code-nya itu sendiri. Nah, di mana untuk tampilan visual code-nya itu sendiri, nah yang pertama itu di sini saya ada sekitar di sini saya ada sekitar 119 line. Nah, untuk yang pertama itu kita memakai doctype HTML karena kita mengetahui filenya itu disimpan di dalam mana. Nah, di sini saya menyimpannya di dalam si HTML itu sendiri ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu untuk nama filenya ini saya save yaitu nama saya Marta Syafra dengan NIM saya. NIM saya itu 0801 1282 4295 dan untuk tambahannya yaitu lampiran soal nomor 2 tentang pesan dan kesan ASLab dalam bab ke-8 HTML itu sendiri. Nah, saya di sini menyimpannya dalam user di download dan itu dalam foldernya folder Martasya Aprilia NIM saya dengan lampiran soal 2 bab 8. Nah, langsung saja ya untuk line pertama tadi doctype HTML untuk menyimpan tempat HTML yang kita gunakan. Nah, yang kedua yaitu HTML-nya itu sendiri, yaitu HTML itu adalah bagian utama yang ada di dalam fungsi HTML itu sendiri. Ada HTML, ada head, dan ada juga body. Nah, head itu adalah kepala dari yang isi awal yang kita masukkan, seperti kita masukkan yaitu title atau bagian awal dari si HTML itu sendiri, bagian yang judul yang akan kita masukkan seperti di sini ya. Kita masukkan itu HTML. Nah, kalau dia itu tidak ada HTML, maka akan terjadi error atau ketidakvalidan dari apa yang akan kita inputkan di dalam body itu sendiri karena tahapannya tuh ada 3 ya. Pertama HTML, kedua head, dan juga yang ketiga body. Nah, untuk itu sudah kita tulis tadi HTML dan yang kedua itu di head. Nah, head itu adalah kepala atau isi yang akan kita sebelum kita masukkan dalam web itu. Nah, jadi kita menggunakan meta charset UTF-8 itu maksudnya kita menyimpan si ininya itu di dalam ini. Simpan di dalam UTF-8 ini ya. Nah, untuk encodingnya itu sendiri. Nah, setelah itu setelah itu nanti dia akan setelah itu dia akan tampil di sini yaitu untuk si title atau yang judul dari yang akan kita masukkan itu misalkan kesan dan pesan untuk kakak Aslab dari saya Martasya Aprilia sendiri ya. Nah, contohnya kita lihat ini. Kita buka di sini kita menggunakan yaitu Microsoft Edge karena pengganti Chrome itu sendiri ya. Nah, jadi ini seperti kita buat di judulnya itu kita buat itu kesan dan pesan untuk kakak Aslab dari Mertasya Aprilliana. Jadi untuk bagian ininya, untuk bagian apa sih awal untuk bagian masukkan ke web itu sendiri. Nah, setelah itu di bagian selanjutnya itu ada body. Body itu adalah untuk mengisi color yang kita masukkan. Nah, di sini saya menggunakan blue eyes atau kayak biru bunda kehijauan gitu ya. Ini untuk covernya bagian ini. Nah,
Nah, setelah itu kita misalkan masukkan itu untuk bagian fontnya atau teks yang kita masukkan itu saya memasukkan hurufnya itu menggunakan color black hitam, dan juga untuk space-nya atau font yang akan kita gunakan yaitu tipe fontnya itu Times New Roman ya. Nah, itu untuk di bagian head atau kepala dari apa yang mau kita isikan sebelum kita masukkan yang data ini ya, kayak tulisan-tulisan ini. Nah, jadi kayak untuk masukkan ini, judulnya ini. Nah, untuk masukkan color-nya ini, untuk memasukkan font teksnya ini, untuk memasukkan kayak color teksnya ini. Nah, itu semua ada di head. Sedangkan di body itu ada isi dari semua elemen yang akan kita inputkan. Nah, sepertinya di body ini kita masukkan awalnya center. Center itu adalah untuk kita masukkan semua kalimat atau semua paragraf itu berada di tengah. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, ini di bagian tengah ya. Nah, misalkan di badinya itu pertama, saya misalkan masukkan yaitu di H1, di line 12 ini, yaitu H1 Mercu. Mercu I, maksudnya itu H1 untuk si tulisan ini besar, paling besar ya H1. Mercu itu untuk teksnya ini bergerak, dan itu untuk teks ini hurufnya miring. Nah, jadi dia ini jadi nanti hasilnya tulisannya besar, bisa bergerak, dan dia teksnya miring. Coba kita lihat apakah benar. Nah, benar ya. Ini jadi untuk ini tulisannya paling besar, ukuran hurufnya itu. Nah, dan juga teksnya itu garis miring dan bisa berjalan ya. Nah, jadi pesan dan kesan untuk Aslab ke 2024. Nah, selanjutnya untuk di line 13 sampai line 100, untuk line 13 sampai line 117 itu sama ya. Dia menggunakan description list. Nah, di mana description list itu untuk menulis deskripsi dengan ketentuannya ada DL, description list itu sendiri kayak judul dari si deskripsinya itu. Ada juga nanti DT. DT itu description term, yaitu adalah bagian dari isi yang akan kita masukkan, kayak list-list yang akan kita masukkan itu sendiri. Nah, sedangkan DD, description itu adalah suatu deskripsi yang kita masukkan atau yang kita inputkan dengan penjelasan dari yang si deskripsi list itu tadi, dari penjelasan yang akan kita jelaskan. Nah, misalkan di bagian ini tadi kan center. Nah, dia nanti dia teksnya itu berada di tengah, dan juga yang di bagian pesan tadi sudah dilihat, yaitu hurufnya paling besar nomor pertama, dan juga dia tuh teksnya miring dan bisa bergerak. Nah, sedangkan di H3 untuk kakak Aslab itu kayak hurufnya itu ukurannya sedang, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, dan berada di tengah paragraf. Nah, seperti ini untuk si Aslab untuk kakak Aslab kelompok 3. Nah, selanjutnya untuk itu kita langsung saja ke description list-nya. Nah, di mana misalkan saya untuk kelompok 1. Nah, ini ukuran teksnya saya masukkan sedang ya di sini karena tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Nah, jadi untuk kakak Aslab kelompok 1 ini, karena kita tidak menuliskan di bagian mana, atau rata tengah, atau rata kanan, atau rata kiri, atau rata kanan kiri. Nah, jadi ini dia ditulisnya di rata kiri. Nah, jadi dia ditulis di sini untuk kakak Aslab kelompok 1. Nah, sedangkan untuk line 15 sampai line 24 ini adalah kesan dan pesan untuk kakak Mikael, karena di bagian line 16 ini DL-nya, description line-nya ini saya berada di tengah, saya taruh itu untuk ukuran hurufnya sedang untuk kakak Michael Jackson Pitu. Nah, di sini ada fill line center, maksudnya itu kayak kita nambahin si gambarnya nanti, kan untuk bagian image ya gambarnya. Jadi saya nambahin gambarnya itu di bagian tengah layar, dan dia itu memasukkan image SRC. Nah, itu tuh maksudnya untuk memasukkan gambar dari apa yang akan kita masukkan. Di sini saya masukkan misalkan
JPG karena tipe si gambarnya itu JPG dan width atau ukurannya itu dengan 300 pixel. Nah, ini untuk paragraf baru ya. Nah, sedangkan untuk si DT-nya itu untuk description yang akan kita masukkan. Nah, di mana untuk si description-nya itu sendiri, DT itu seperti sama kayaknya kita misalkan untuk membuat kata yang akan kita deskripsikan. Nah, kesan ini kan nanti di bagian DD itu description-nya itu untuk kita membuat penjelasan dari kata yang kita deskripsikan itu. Jadi kita pakai DT untuk kesan. Nah, di mana kesannya itu setelah itu kita ke DD untuk ke paragraf selanjutnya. Nah, dia kita pakai justify, lainnya justify karena untuk kata-katanya itu berada, teksnya itu berada di rata kanan dan kiri. Jadi ini untuk pesannya ini sudah ada kayak saya senang bisa bertemu Kak Aslep, Kak Mikael karena orangnya ramah, cara ngajarnya juga enak, terus mudah dipahami gitu kan. Nah, dan juga ini misalkan Kak Mikael juga orangnya sangat enak dalam membantu pengerjaan dalam materinya dan juga dari modul yang diberikan juga sangat bermanfaat. Nah, misalkan gitu. Nah, ini sama juga kalau untuk membuat pesan sama juga karena si DT itu adalah description term itu adalah pesan yang ingin kita buat di dalam deskripsi itu sendiri kayak dia tuh list atau bagian yang akan kita deskripsikan. Nah, misalkan juga kayak di DD ini sendiri description ini untuk justify ya rata kanan kiri. Nah, semangat untuk Kak Mikael jelas seperti Kak Mikael yang kami kenal lah gitu untuk pesannya. Nah, untuk Kak Pasma juga sama. Ini semua aslab ini sama. Kita menggunakan description list semua ya. Jadi kenapa saya sering menggunakan BR karena untuk kayak pengganti enter. Nah, jadi BR itu gantiin enter sekali pada description list yang akan kita masukkan. Jadi ini untuk rata kanan kiri untuk Kak Pasma Az-Zahra. Misalkan seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk image-nya sama kita masukkan dengan ukurannya 300 pixel dan juga berada di tengah. Sedangkan description-nya untuk tag yang akan kita deskripsikan itu sama seperti tadi, kita menuliskan kesan. Untuk description sama untuk paragraf barunya menggunakan justify untuk rata kanan kiri ini untuk kesan Kak Pasma dan juga untuk pesannya sama menggunakan DT dan DD juga. Dimana juga sama untuk mendeskripsikan apa yang akan kita deskripsikan di bagian tag itu sendiri lah. Untuk DT-nya tadi description term. Nah, dan juga description line justify itu sama juga seperti tadi. Nah, jadi intinya dari setiap dari line 16 sampai line 117 itu sama. Isinya menggunakan description list, description term, dan juga description. Nah, ini hampir sama yang seperti saya jelaskan tadi untuk Kak Pasma. Nah, ini juga untuk Kak Arjun sama ya. Menggunakan backline center, menggunakan ukuran hurufnya sedang, dan juga menggunakan spasi, BR. Nah, dan juga dia menggunakan gambarnya berada di tengah dan panjangnya itu 300 pixel dan juga untuk biasanya di deskripsinya itu maka menggunakan ukurannya yang paling kecil sekali. Nah, sama seperti ini. Nah, untuk di line-line-nya ini sama juga ya untuk sampai ke line 117. Nah, itu sama menggunakan description list dengan ukuran hurufnya itu sedang. Nah, dan di akhir ditutup dengan body karena ditutup dengan isi yang apa yang kita gunakan. Setelah itu menggunakan si HTML ini tadi untuk penutupnya. Nah, jadi nanti setelah ini coba kita lihat dari yang 119 line yang kita gunakan tadi intinya sama ya. Kita menggunakan description list. Nah, untuk pesan dan kesannya nanti kita bacakan saja setelah hasilnya jadi. Nah, coba kita buka dulu di bagian file ini. Saya tadi simpannya di dalam download dan di foldernya saya simpan itu di folder Martasya Aprilia dengan NIM saya untuk Lamsel nomor 2. Nah, kita lihat ini untuk Lamsel nomor 2. Coba kita lihat di Microsoft Edge-nya. Nah, ini. Jadi untuk pesan dan kesannya ini, untuk kakak aslabnya ini, untuk aslab kelompok 1, ini Kak Mikael, ini fotonya tadi kan berada di tengah dan juga ukurannya 300 pixel. Nah, dan juga ini untuk kesan dan pesannya bisa dibaca sendiri ya.
kayak kesannya saya senang bisa bertemu Kak Mikael, cara ngajarnya mudah dimengerti dan juga tidak marah-marah gitu. Kak Mikael juga orangnya sangat enak dalam membantu pengerjaan materi modul yang diberikan dan juga orangnya sabar. Nah, untuk pesannya sama kan seperti ini. Nah, untuk Kak Pasma juga sama ya, tadi kita menggunakan description list semua. Jadi untuk gambarnya itu berada di tengah dan tadi hurufnya itu center kan untuk kalimatnya tuh teksnya itu berada di tengah layar. Nah, untuk kesan dan pesannya sama di description list itu artinya tadi di bagian DT, description tag term itu di bagian kesan itu adalah tag apa yang akan kita deskripsikan. Dan ini untuk deskripsi teksnya, penjelasan dari teks si DT itu. Jadi kita menggunakan si DD, description. Nah, ini sama, bisa dibaca sendiri ya teman-teman untuk kesan dan pesan buat Kak Pasma, kelompok satu ini juga pesan dan pesan buat Kak Arjun sama ya menggunakan description list. Untuk Kak Suryani ini fotonya sama juga. Nah, ini pesan dan kesannya. Nah, untuk aslep kelompok 2 juga sama ya. Nah, untuk Kak Hikmah tadi kan ada Kak Hikmah sama pesan kesan yang menggunakan description list. Nah, juga tadi pengganti, maksudnya pengganti yang BR itu untuk enter itu jadi kayak dia tuh ke paragraf, pindah ke paragraf selanjutnya dengan enternya itu kayak sekali enter gitu. Dan untuk mengubah ke paragraf baru. Nah, sama yang Kak Hikmah juga untuk kesan-pesannya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kak Rapisha juga. Nah, tadi kan hurufnya itu di tengah dan juga gambarnya itu berada di tengah dengan ukuran 300 pixel. Nah, kesan dan pesannya juga sama ya. Nah, setiap aslab ini saya buat kesan dan pesannya itu berbeda menurut pandangan saya karena setiap orang itu kan mempunyai beda pendapat ya, beda pandangan, beda cara menyampaikan pendapatnya itu melalui kesan dan pesan yang kita buat. Nah, ini untuk aspek kelompok 3 sama ya tadi. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk yang Kak Azmi, untuk Bang Iqbal, untuk Kak Nadifa, ini sama ya. Ini pasti saya berbeda membuatnya. Nah, ini mungkin untuk bagian biodata mengenai kesan dan pesan untuk kakak aslab. Nah, jadi kakak semuanya dan teman-teman bisa melihat di folder saya sendiri untuk bagaimana kesan dan pesannya ini saya sampaikan. Karena ini bersifat juga private ya, karena juga apa yang akan saya sampaikan melalui kesan dan pesan ini. Jadi kurang lebih saya spill seperti ini saja ya. Nah, untuk kesan dan pesannya itu sendiri tidak banyak yang dapat saya sampaikan karena ini bisa dibaca oleh kakak-kakak aslabnya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.